menurut Chapman, persamaan pertumbuhan von Bertalan. Udah saya share screen belum? Udah ya? Sudah. Oke. Nah ini, menurut Chapman, persamaan pertumbuhan von Bertalan V PT. Nah ini diubah aja ya, kalau yang tadi saya jelaskan pakai L, kalau di sini pakai P. Nah, PT sama dengan P infinity dikali 1 dikurang E pangkat min K T min T0. Nah, ini sama ya, persamaan perbatalan V. Kemudian dapat ditulis menjadi PT plus delta T min PT sama dengan 1 min E pangkat min K delta T kalikan P infinity dikurang 1 min E pangkat min K delta T kalikan PT. Nah, itu kan rumus Chapman nih yang tadi juga saya jelaskan di PowerPoint. Nah, pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa pernyataan Chapman di atas dapat ditunjukkan dengan sedikit manipulasi aljabar sederhana. Jadi soal A kira-kira bagaimana pengerjaannya? Ada yang ingin berpendapat? Saya boleh, Bang. Oke, silahkan. Gimana, Mita? Yang nomor A itu penguraian rumusnya. Jadi kita tulis dulu dari persamaan pertumbuhan von Bertalan V, terus diurain kayak yang di PPT itu sampai didapat persamaan pertumbuhan untuk metode Chapman. Oke. Benar ya, dari von Bertalan V dari rumus PT sama dengan P infinity kalikan 1 min E pangkat min K T min T0. Nah, nanti diturunkan menjadi rumusnya Chapman. Nah, oke. Kita kerjakan bersama aja ya. Masih semangat kan, teman-teman? Masih, Bang. Oke. Bahasa screen pakai. Oke. Nah, tadi rumusnya apa? Untuk von Bertalan V-nya berarti kita tuliskan PT sama dengan P infinity dikalikan 1 min E pangkat min K T min T0. Nah, seperti ini kan? Oke. Terus kemudian gimana langkah pertama? Bagaimana langkah pertama? P infinity-nya dipindahkan Oke, P infinity-nya dipindahkan kemana? ke sisi kiri. Jadi per. Oke. Berarti sebelum dipindahkan Dikalikan dulu P infinity kali 1, Oke. P infinity kali P. Betul. Kita kalikan ke dalam dulu ya. Berarti nanti PT sama dengan P infinity dikurang P infinity E min K T min T0. Oke, setelah itu teman-teman yang jawab, saya ngikutin aja. Apa setelah ini? Dipindah sisi seperti yang dibilang Mas Okta. Apanya yang dipindah? P infinity. Oke, P infinity-nya pindah ke ruas kiri, berarti PT min P infinity. Min P infinity. Gitu ya, pindah ruas jadi negatif. Tinggal min P infinity E min pangkat min K E min T0. Oke, setelah itu Dikali negatif. Oke, dikalikan negatif jadinya apa? L infinity min LT
P dong. Oh ya, P P infinity infinity min min PT PT sama sama dengan dengan P infinity oke. kali E min Mm, K T. mm. Oke, sip. Nah, ini sebagai kita tulis persamaan 1. Nah, oke. Terus kemudian kita bikin persamaan yang kedua. Kita mulai dari konvertalan V lagi. PT sama dengan P infinity 1 min E min K T min T0. Nah, apa langkah pertama? Kita kalikan ke dalam lagi ya. Ya enggak? Ya Bang. Oke. Kita kalikan ke dalam lagi, ini kali ke dalam, ini kali ke dalam. Berarti PT sama dengan P infinity dikurang P infinity E min K T min T0. Oke. Setelah itu Yang ada T-nya ditambah delta T. oke, yang ada T-nya kita tambah delta T. Berarti PT plus delta T sama dengan P infinity dikurang P infinity E pangkat min K T plus delta T min T0. Oke, setelah itu T min T0 sama delta T-nya dipisah. Jadi E-nya ada 2 di belakang. oke, coba sebutin dari depan apa? PT PT delta T sama dengan P infinity oke, min P Min. infinity kali hmm, E pangkat min K T delta T oke, dikali E min K pangkat min K delta T. gimana? Ini bener ya, Itu gini ya? udah benar dikali E pangkat min K delta T. Oke, K delta T. Oke. Terus setelah itu Masukkan persamaan satu tadi. yang mana? Persamaan yang Yang mana yang di tadi LEP infinity min PT sama dengan P infinity kali E min pangkat min K T delta T. Oke, berarti Itu ini diganti ya. dijadikan, Nah, ini disubstitusi berubah menjadi ini. Nah, apa coba Del? PT plus sebutin dari awal sama dengan PT plus delta T sama dengan P infinity min min dalam kurung P dalam infinity kurung infinity min PT n PT dikali tutup kurung dikali kali. pangkat min K delta T. Oke, terus Habis itu dikalikan P infinity-nya sama-sama apa sih namanya, diapakan tuh Bang? diapakan? Yang Dikalikan P infinity ke dalam. dikalikan ke dalam. Oke, berarti yuk PT plus PT plus delta T sama dengan P oke, infinity oke, min P infinity kali E pangkat min K delta T oke, terus tambah oke, LT apa? LT PT. PT Oke, kali E kali pangkat min K delta T. oke. Kenapa ini plus tadi? Karena Minus awan. oke, karena di depannya itu ada minus, terus kemudian di belakang ini ada minus. Jadi minus kali minus jadi plus. Oke, good. Setelah ini apa?
kita buktikan yang rumusnya Chapman ya. Kita kurangkan dengan apa? PT plus delta T dikurang PT. PT. Oke. Sama dengan apa? P infinity, buka kurung, Buka kurung, 1 min min P pangkat min K E pangkat min K delta T, tutup delta T kurung, kurung ditambah tambah P pangkat min K delta T, P apa? T E, langsung. oh, itunya PT-nya di belakang, PT sama aja. Oh, gimana? Ini aja dulu, PT E pangkat min K delta T terus dikurang PT, itu ya, intinya ini. Kalau enggak ini saya sebelum ini aja dulu, kita tulis yang sama kayak di atas aja. Nah, biar polanya sama. Gini ya. Nah, oke. Setelah ini baru kita lakukan penyederhanaan. T plus delta T min PT. Nah, ini baru yang tadi. Karena ini ada P infinity kita keluarkan ya. P infinity. Ini dikeluarkan berarti tinggal 1 dikurang E pangkat min K delta T. Nah, kemudian, nah ini juga bentuk pola yang belakang. Ini ada PT, ini minus. Berarti PT-nya kita keluarkan. Nah, ini minus ya, berarti ini satunya plus. Nah, baru ini minus E pangkat min K. Nah, ini ya. Terbukti ini. Mana dari soal saya? Oke, ini jawaban yang pertanyaan A. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan A, kita lihat pertanyaan B. Nanti saya ini apa namanya? Nah, udah terjawab nih. Udah kita buktikan. Sekarang yang B. Untuk data pada tabel berikut, dugalah K dan P infinity melalui hubungan regresi linear sederhana. Y sama dengan B0 plus B1X. Nah, ini regresinya ingat B0 dan B1. Kalau tadi kan yang saya jelaskan di PowerPoint, A dan B, ya kan? A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Nah, kalau ini Y sama dengan B0 plus B1X. Sama aja ya. Nah, oke. Sedangkan Y sama dengan itu P T plus delta T min PT. Nah, sedangkan B0-nya itu 1 min E pangkat min K delta T kalikan P infinity, B1-nya minus 1 min E pangkat min K delta T. Dan X-nya adalah PT. Ini, gimana ini kerjanya? Teman-teman lihat tabelnya. Tabelnya ada 4 kolom. Ya kan? Kolom pertama itu T waktu, kolom kedua X, di mana X sama dengan PT, kemudian di kolom ketiga ada Y sama dengan P T plus delta T. Nah, sedangkan kolom keempat, Y sama dengan PT plus delta T dikurang PT. Gitu. Jadi, Y-nya ada 2. Nah, tergantung persamaan siapa yang dipakai. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaan B, kira-kira yang diregresikan kolom berapa aja? 2 dan 4. Oke, 2 dan 4. Berarti X-nya kolom 2 ya, Y-nya kolom 4. Oke. Ada yang udah hitung?
menghitung atau belum menghitung? Adel udah ngitung belum, Adel? Belum Bang, lupa. Oke. Ini kita hitung dulu ya, kita regresikan. Siapa yang belum tahu atau yang lupa mengenai regresi? Saya Kak. Oke. Saya juga. Regresi itu, jadi gini, saya ulang dikit ya mengenai regresi. Saya coba share screen-nya pakai Excel aja. Sebenarnya kalau kuliah offline, kita pakai kalkulator ya. Jadi menggunakan kalkulator, masukin data. Coba saya share screen Excel. Nah, nanti ini akan lebih detail dijelaskan di praktikum analisis statistik. Di sini saya sedikit aja menjelaskan mengenai regresi. Ini ada waktunya 1 sampai 6. Ini kemudian ada X sama dengan PT. Kemudian di sini Y sama dengan PT plus delta T. Nah, yang terakhir PT plus delta T dikurang PT. Oke. Oke, ini saya masukin. Ini ya, PT plus delta T dikurang PT. Ini aja, kalau di Excel tinggal dikurangkan. Jadi lebih cepat ngetiknya. Oke, ini sudah semua kita masukkan datanya. Nah, untuk regresi, pertanyaan B, kita ada, untuk regresi itu perlu variabel X. Nah, variabel X-nya itu yang dipakai tadi adalah PT. Nah, sedangkan variabel Y-nya itu adalah PT plus delta T min PT. Pakainya ini aja. Copyin aja deh. Nah, ini dia. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari regresi, nah kita menentukan koefisiennya B0 dan B1. Nah, B0 itu tadi saya sudah menyebutkan di video, B0 itu bisa kita sebut sebagai intercept. Nah, kita tinggal ketik di sini intercept. Ya. Nah, dari sini di bawahnya ada ini nih. No Y sama X. Nah, Y-nya dulu kita masukkan. Y-nya adalah PT plus delta T min PT ini. Kita blok. Nah, perintahnya di laptop beda-beda ya. Di sini di laptop saya titik koma. Baru X-nya kita blok. Nah, kurung, enter. Kita dapat nilai B0.
Nah, B1-nya, tadi saya bilang juga B itu sama dengan slope, kemiringan. Ya, slope sama. Kita blok dulu Y-nya, setelah itu di blok X-nya. Kurung, bentar. Nah, sudah dapat ya kita ya, B0 sama B1-nya. Itu caranya regresi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai rumus manual yang tadi saya sebutkan di PowerPoint. Nah, teman-teman cari dulu deh. Ada namanya sigma X. Nah, nanti ada sigma Y. Nah, kemudian ada sigma X kuadrat, ada sigma Y kuadrat, ada namanya sigma XY. Nah, ini. Nah, kemudian kalau mau cari sigma X, itu berarti di sini sigma itu kan jumlah. Berarti sama dengan sum X. Nah, kalau Y berarti sama dengan sum dari nilai Y. Nah, kalau sum sigma X kuadrat berarti sum square SQ. Masukkan X. Nah, kalau sigma Y berarti sama dengan sum square Y. Nah, kalau sigma X, Y sama dengan sum produk. Nah, X dulu, titik koma, Y-nya. Karena kita akan mengalihkan X dan Y. Oke, udah dapat hasilnya. Setelah itu, kita masukkan rumusnya. Nah, saya copy-in dulu rumusnya. Nah, ini rumusnya untuk mencari A dan B secara manual. Oke. Nah, di sini rumus untuk A atau B0. Nah, itu sama dengan ini ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Mas. Oke. Sigma Y-nya kita kasih kurung dulu aja. Double. Nah, sigma Y kita klik, dikalikan. Di sini sigma X kuadrat, berarti ini. Kan? Dikurang dengan, kita buka kurung, sigma X, kita klik, dikali dengan sigma XY. Kurung. Kurung lagi, dibagi dengan, kita kurung, N. N-nya berapa kira-kira? Jumlah sampelnya. Jumlah datanya. Ada berapa data? 6 ya, Bang. Oke, 6 ya N-nya. Kita ketik aja deh 6 dikali dengan sigma X kuadrat. Ini. Nah, kurung. Kita bikin double kurungnya aja biar enggak pusing. Oke. Dikurang dengan, nah ini adalah sigma X baru dikuadratkan. Berarti ini yang atas pangkat 2. Ya. Oke, enter. Sama ya nilainya ya, 18,7. Sekian. Nah, ini sama nilainya. Nah, begitu juga dengan nilai B1. Nah, B1 tinggal masukkan double kurungnya N. N-nya ketikan 6 dikalikan sigma XY. Berarti ini diklik. Oke.
kurung dikurang sigma X dikalikan sigma Y kurung dibagi buka kurung double N 6 dikalikan sigma X kuadrat. Berarti yang ini kurung kurang sigma X yang kuadrat. Oke, enter. Oke, hasilnya sama ya. Minus 0,3275. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bang mau nanya, kalau misalnya ujian, itu kita pakai Excel nggak apa-apa? Ujian hanya untuk mencari B0 dan B1 sepertinya nggak apa-apa. Nggak, berarti nggak usah pakai kalkulator lagi ya? Kalau ada kalkulator, harusnya kalkulator sih. Coba deh nanti tanya Pak Meno ya. Kalau kuliah. Kuliah udah nyampe mana sih? Pertumbuhan udah belum ya? Kuliah udah nyampe mana, teman-teman? Baru T continue, Bang. Kuliahnya besok. Oh, oke. Baru ini berarti ya, pertumbuhan diskret kontinu. Oke. Sama logistik. Logistik, oke. Kita kembali ke soal ya. Tulis dulu B-nya. B0. Oke. Jadi kalau ujian semua tulis tangan ya mungkin itu boleh pakai Excel untuk menghitung B0 dan B1. Nah, untuk selanjutnya kita tetap tulis tangan. Nah, oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan B, nah berarti B. Nah, di sini tadi kita melakukan regresi di mana X-nya sama dengan PT, Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan apa tadi ya? PT PT plus delta T min PT. min PT. Oke, sip. Nah, ini kita mendapatkan regresi dengan B0-nya sama dengan 18,7018, B1-nya minus 0,3275. Nah, kita ini ya sepakat ya pakai 4 angka di belakang koma aja biar nggak nyaru dengan ribuan, dan 4 aja biar lebih teliti. Kalau 2 masih agak kurang teliti. Nah, setelah itu kita masih ingat ya persamaan tadi apa? Untuk B0-nya itu di soal, nanti kalian lihat soalnya lagi, di mana B0-nya itu sama dengan 1 min E pangkat min K delta T kalikan P infinity. Sedangkan B1-nya sama dengan minus 1 min E min K delta T. Nah, oke. Kira-kira cara nyari L infinity-nya gimana? L infinity, P infinity.
Pakai yang B0 atau B1? B0, Bang. Oke, pakai B0. Nah, berarti B0 sama dengan apa? Apa kira-kira? Min B1 kali P infinity. Oke, min B1. Karena ini sama dengan kan. Nah, ini itu kan sama dengan B1, cuma B1 kan ada minusnya, ya kan? Sehingga karena ini nggak ada minusnya, kita beri minus B1, gitu ya. Oke. Min B1, P infinity. Sehingga P infinity sama dengan B1-nya pindah ruas ya. Jadi pembagi. B0 per min 1. Nah, kita masukkan nih angkanya. B0-nya tadi 18,7018. B1-nya berarti minus, ketemu minus lagi 0,3275. Seperti ini. Ada yang bisa membantu itu berapa sih? Saya ada kalkulator. 57,1035. 57,1035. Oke. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa coba hitung sendiri sama apa enggak hasilnya. Kemudian B, kita cari nilai K. Cara nyari nilai K gimana? Kita pakai persamaan yang B1, Bang. B1. Oke, sip. Oke, kita uraikan ya. PPT saya ada yang salah ya, yang bagian Chapman. Harusnya ada minusnya. Ini yang benar. Nanti saya kirim PPT-nya, saya revisi sedikit. Nah, ini kita cari K-nya. K-nya di atas. K-nya merupakan pangkat dari epsilon. Jadi kita harus hilangkan epsilonnya. Nah, sama ya kayak tadi kita minusnya kalikan ke dalam. Jadi 1. E-1 plus E min K delta T. Nah, satunya pindah ruas. Jadi B1 plus 1. Sama dengan E min K delta T. Nah, ini pakai aturan dikalikan dengan ln untuk menghilangkan epsilon. Nah, sehingga hasilnya ln B1 plus 1 sama dengan berapa? Sama dengan apa? Min K Min K itu delta T. delta T. Oke. Nah, kita cari K-nya berarti ini ya. Ln B1 plus 1. Nah, B1-nya ketinggalan. Ini pindah ruas ya. Per delta T. Nah, sehingga kalau K-nya jadi minus ln B1 plus 1 per delta T. Oke. Kita masukkan angkanya. Ln B1-nya berapa tadi? Nih, minus 0,3275 tambah 1. Dibagi delta T-nya berapa? Perubahan waktunya berapa? 1. 1, oke. Delta T-nya 1. Nah, oke, silakan dihitung berapa. Yang udah bisa sebutkan ya hasilnya. 0,3967 kan? 0,39.
6? 7. Berapa? 7. 67. Oke. Oke. Sip. Udah dapat yang B. Nah, lumayan ya mengerjakannya. Kita lanjut ke C. Oke. Silakan dibaca dulu yang C. Oke. Gimana yang C ini? Jika X dan Y yang digunakan adalah data yang disajikan pada kolom kedua dan ketiga. Oke, ini udah kasih tahu ya secara langsung. Regresi yang terbentuk menjadi PT plus delta T sama dengan 1 min E pangkat min K delta T kalikan PT ditambah E pangkat min K delta T PT. Nah, ini rumus apa kira-kira? Ada ya di bawahnya ini. Model ini dikenal sebagai forward plot. Oke ya. Nah, yang C ini Y-nya tadi disebutkan PT plus delta T, sedangkan X-nya adalah PT. Itu ya. Kita lakukan regresi ulang menggunakan Excel atau kalkulator. Oke. Excelnya. Nah, tadi yang diregresikan adalah X-nya kolom kedua dan Y-nya kolom 3. Ini ya. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y-nya. Oke. Nah, untuk C ini saya tuliskan di sini. Berarti untuk X-nya ini, kemudian untuk Y-nya ini. Nah, sehingga B0 itu merupakan tadi apa, intercept apa swap, teman-teman? Intercept. Oke. Intercept. Nah, masukkan dulu Y, kita blok Y-nya. Nah, di laptop saya titik koma baru X-nya. Tutup kurung, enter. Nah, kemudian B1. B1 sama dengan slope dari Y-nya di koma X. Kurung, enter. Oke, ini dia hasilnya. Kalau dicari manual juga pasti hasilnya akan sama. Saya ambil aja dari hasil yang rumus ini. B0-nya sama kayak tadi ya. 8. B1-nya 0,6725. Oke. Good. Kita kembali ke hitungan manual. Oke. Mau masuk ke C. Biar biar ada space. Nah, C itu
di sini X-nya sama dengan PT, Y-nya tadi PT plus delta T. Ini ya. Nah, kemudian kita dapatkan nilai B0 sama dengan 18,7018, B1-nya sama dengan 0,6725. Oke. Nah, kemudian kita tulis rumus B0-nya. Tadi itu 1 min E min K delta T P infinity. Sedangkan B1-nya itu E min K delta T. Oke. Untuk mencari P infinity caranya gimana? Pakai yang mana? Pakai B0 apa B1? B0. Oke. B0-nya menjadi apa rumus? B0 sama dengan 1 dikurang B1. Oke, sip. 1 dikurang B1 P infinity. Nah, sehingga karena ini ya ini sama dengan ini, gitu ya, sehingga kita bisa substitusi menjadi B1. Nah, kemudian kita tuliskan P infinity, ini pindah ruas saja, sehingga B per 1 min B1. Nah, kita masukin ke angkanya, rumus. Berarti P infinity sama dengan B0-nya 18,7018 dibagi 1 dikurang 0,6725. Oke, hasilnya berapa? 57,1047. 57,1047. Nah, kemudian kita cari nilai K. Nilai K-nya gimana nyarinya? Pakai B1 ya. Nah, caranya gimana? Di ln. Oke, kita kalikan ln. Ln B1, nah E-nya hilang ya. Jadi min K delta T. Berarti delta T-nya pindah. Ln B1 per delta T sama dengan masih ada min K. Nah, sehingga K sama dengan min ln B1 per delta T. Berarti nilainya min ln dari B1-nya itu 0,6725 dibagi delta T-nya 1. Hasilnya 0,3967. Oke, 0,3967. Sip. Nah, sebenarnya ini harusnya ini sama ya. Nilai K-nya itu sama. Coba dihitung, harusnya nilai P infinity-nya sama, komanya belakangnya. Coba ada yang berbeda nggak? Teman-teman yang lain. Apa kayak gitu Di semua? Excel sama, Bang. 57,1035. Oh, kalau yang ini juga. Oh. Ini siapa tadi, Mas? Okta ya? Pakai Bukan. kalkulator, Mas? Bukan saya, iya pakai kalkulator. Sama. Yang menyebutkan 1047 siapa tadi? Saya. Oh, ya hasilnya ini ya, benar ini ya. Coba nanti cek lagi ya, sepertinya hasilnya 571,035 sama. Jadi
model Chapman maupun model Wolford itu hasilnya akan sama. Ya, karena kedua model tersebut adalah turunan dari rumus von Bertalanffy. Nah, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bang, mau nanya. Kalau yang itu kan pakai Excel kan 57,1035. Kalau pakai kalkulator saya hitung hasilnya 57,1047. Itu kenapa ya? 57,147. Ya, jadi Oke. Saya mati. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ngitung coba nggak pakai Excel, pakai kalkulator HP atau apa yang lain. Sama hasilnya Bang, kalau misalnya pakai kalkulator HP juga Nah, jadinya hasilnya berapa? 57,1047. Oh, kalau yang ini coba, yang B apa? Yang B ini. Hasilnya berapa? Pakai kalkulator. sama Bang, 1047 juga kalau pakai kalkulator dia. Oke. Mungkin kita pakai yang ini aja ya, kalkulator aja ya. Karena mungkin ini kan ngekliknya dari yang ini. B0-nya kan komanya belakangnya banyak kan dipakai. Ini juga pasti B1-nya komanya banyak. Gitu ya, teman-teman. Iya sih Bang, kalau pakai Excel juga kalau dibulatkan hasilnya 57,1047. Ya, oke. Jadi perhitungan main pembulatan aja kali ya? Ya, kalau mau di Excel berarti pembulatan aja untuk dimasukkan ke dalam P infinity-nya. Jangan klik-klik yang hasil dari formula rumus di Excel. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira?